Halo sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Nana Taryani di channel YouTube Napaktilas. Begitu banyak situs-situs bersejarah yang terbengkalai bahkan hilang di telan zaman. Di tengah kondisi seperti ini masih ada sosok-sosok yang rela berjuang untuk menelisik jejak leluhur Nusantara. Pada episode kali ini kita akan menyelami kisah perjalanan yang bukan sekedar wisata sejarah, tetapi ziarah makna. Bersama seorang sahabat penjelajah, pelestari budaya, dan pecinta situs-situs keramat. Sosok yang langkah-langkahnya tak hanya menapaki tanah, tapi juga menyentuh sisi terdalam kearifan lokal. Apa yang membuat seseorang rela menembus hutan, mendaki bukit, atau menyusuri pemakaman tua demi satu hal, menyapa jejak leluhur. Sudah bersama kita Kang Nana Rohmana atau yang akrab disapa Kang Naro. Ya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, saya identik bahasa Sunda pasti saya. Nah, sahabat semua, kita akan ngobrol tentang perjalanan atau kisah beliau, yaitu Kang Naro, dalam mengangkat kembali jejak-jejak leluhur di Majalengka, termasuk keunikan-keunikan yang beliau alami. Kang, langsung saja. Oke. Apa yang melatar belakangi Kang Naro untuk terlibat atau menelusuri jejak situs-situs atau karuhun yang ada di Majalengka ini, Kang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dan alhamdulillah bisa diundang oleh Napaktilas Kang Nana gitu ya. Alasan atau latar belakang kami atau saya dalam ini di komunitas Gurumala khususnya saya. Jadi awal mulanya sih nggak begitu ini ya, tapi pas kita memasuki satu situs yang ada di kota Majalengka, ternyata di luar kota Majalengka lebih banyak lagi gitu ya, sangat luar biasa. Dari zaman era prasejarah, kemudian zaman kolonial Belanda lumayan gitu ya, dan ternyata banyak di antara situs-situs tersebut atau objek diduga cagar budaya tersebut yang belum terdata oleh dinas itu ya, yang kemudian kita juga beri masukan, sharing dengan dinas pariwisata budaya khususnya. Bang, ternyata ini belum belum terdata gitu. Alhamdulillah kita masukkan juga disambut baik, yang kemudian kita juga menganggap mitra lah dengan Disparbud untuk pelestarian situs-situs benda cagar budaya, utamanya sebagai ikut andil dalam pendataan. Kemudian kita juga akan mengusung atau mengajukan sebagai objek juga cagar budaya yang kemudian diusung kembali menjadi benda cagar budaya. Otomatis kita juga harus melalui proses-proses yang panjang untuk penentuan tersebut. Di antaranya adalah pembentukan TACB atau tim ahli cagar budaya. Kita juga mendorong kepada pemerintah untuk segera membentuk TACB, dan alhamdulillah menyambut baik Disparbud dengan mendata kembali atau misalnya diberikan plang gitu ya. Sekarang belum dibentuk TACB komplit gitu ya. Kemudian belum belum menetapkan beberapa situs. Jadi sementara diberi plang ODCB, objek diduga benda cagar budaya, yang itu merupakan salah satu proses pembentukan penetapan sebagai benda cagar budaya situs-situs yang ada di Majalengka. Jadi latar belakang Kang Naro menelusuri itu adalah kecintaan pertama, kecintaan. Yang kedua, ternyata memang banyak yang belum banyak diketahui orang banyak. Kadang-kadang kita masuk ke situ, oh ini tidak tahu batu apa, ternyata pas kami lihat, oh ini ternyata arca. Pas kali lihat, oh ini adalah lingga atau menhir dan sejenisnya. Dan kadang-kadang masyarakat sekitar juga itu namanya batu apa, tapi identifikasi tentang benda tersebut tidak. Kebanyakan mereka hanya menyebut patilasan atau apa gitu ya. Ya alhamdulillah dengan keterangan-keterangan dari kesepuhan yang di situ kita sambungkan dengan, sebenarnya kami sih bukan sejarawan dan budayawan sih Kang, ya jadi istilahnya otodidak kami belajar juga kadang-kadang. Emang waktu belajar adalah ngobrol dengan teman gitu, dengan kesepuhan, dan kelas belajar ada di lokasi gitu. Jadi belajarnya tuh di situ kami itu, oh ternyata begini, akhirnya kita baca narasi atau sumber dari
orang-orang ahlinya, oh berarti oh ini jenisnya ini, kita juga tanya oh iya ini jenisnya ini gitu lah. Jadi sebenarnya faktornya adalah senang, Kesenangan dan kecintaan. kecintaan ya. Kesenangan. Maksudnya kesenangan dalam arti ya kita hobinya di situ, gitu. Hobinya untuk menggali apapun yang berbentuk sejarah dan budaya. Pasti banyak banget situs-situs yang sudah dijumpai ya, sudah didatangin lah. Ada nggak situs keramat yang menurut Kang Naro sampai sekarang berkesan? Yang berkesan situs-situs yang ada di daerah-daerah, kebanyakan yang kita jumpai dan temukan adalah daerah pegunungan gitu ya. Itu biasanya tempat-tempat masih berapa persen masih asli gitu ya. Kadang yang di kota juga kan sudah banyak berubah sebenarnya ya. Kalau misalnya dari bentuk kadang sudah tidak ada, kan berubah lah gitu ya, kadang sudah tidak ada. Nah kalau yang dari pegunungan atau apapun sejenis yang di daerah kita temukan, daerah Kabuyutan, itu kebanyakan masih ada sisa aslinya gitu, walaupun tidak 100% tapi ada sisa aslinya ya gitu. Jadi kita tertarik tentang misalnya Kabuyutan apa kita kunjungi, oh ternyata itu adalah bangunan undan-undakan model gitulah. Ternyata di atasnya ada menhir, atau menhir biasanya ada batu datar seperti itu ya. Kadang-kadang ya dicampur dengan arca sejenisnya. Cuman arca di Majalengka tuh kita dapati ya nggak begitu banyak, termasuk barang langka gitu ya. Tapi di Majalengka alhamdulillah masih ada terjaga arca-arca tersebut, dan kebanyakan warga sekitar itu tidak tahu itu arca, karena bentuknya arca di Majalengka khususnya budaya Sunda itu sederhana sekali. Bahkan kalau kita sekilas tidak mirip arca karena sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Itu arca lebih tua, tua. Itu kan budayanya ada yang bilang Polinesia gitu ya, ribuan tahun ke sana lah gitu ya. Jadi arcanya kayak seperti ini, padahal karena mereka adalah membuatnya dengan kaidah yang di saat itu mungkin ya. Padahal menurut kita sederhana, padahal memang itu adalah budaya luhur gitu, dengan simbol-simbol atau sejenisnya lah. Arca-arca yang ditemukan ya seperti batu biasa gitu ya, cuman dari raut wajah ada halis, ada mata, ada hidung, tangannya ada gitu ya. Cuman sederhana begini aja itu. Mungkin tradisi memang begitu, seperti halnya model rambut atau model baju, mungkin tradisinya saat itu begitu mungkinnya. Tradisi arcanya saat itu. Kalau zaman sekarang kan udah detail atau apa, budaya luhur kalau menurut kami itu harus. Kalau kan saya kan bukan ahli untuk menjelaskan ini maknanya mungkin itu harus mendatangkan ahli ya, kenapa arcanya seperti itu dan maknanya apa, terus pemahamannya gimana, arca itu sebagai apa, simbol atau apa. Kan kita tidak mungkin tidak memuja sebagai arca sebagai tempat peribadatan, itu simbol apa ya, itu harus dikaji oleh para ahli sejarah, karena memang menurut saya itu penemuan ada beberapa arca itu harus dikaji maknanya apa, untuk arca itu sebagai apa, atau sebagai simbol dari karuhun, atau yang apalah gitu, simbol sebagai orang meninggal atau bagaimana. Nah, itu harus dikaji oleh ahli mungkin yang berkompeten gitu ya. Kalau misalnya ada ahli yang berkompeten ya saya alhamdulillah bisa mengantar gitu kan. Nah, itu ya bisa mungkin ahlinya bisa dijelaskan mananya sih apa arca tersebut, untuk karuhun dibuat arca tersebut. Nah, gitu. Apa langkah yang akan lakukan sebelum masuk ke tempat itu, misalnya berdoa, ada ritual tersendiri atau gimana kan? Oke, biasanya kita tanya dulu yang kuncen atau yang orang yang disepuhkan di sana. Otomatis kita pas masuk setidaknya kita berdoa dulu, kemudian kalau dalam istilah berdoa siapa yang ada di situ, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya ini bagaimana masuk sini, kita tanya dulu ke orang sepuh situ atau kuncen di situ ya, inti nama kita permisi di situ ya, kuncen, kemudian berdoa sebagai perlindungan, kemudian hadoroh ya, kalau misalnya itu tokoh tersebut bisa kita hadorohkan ya, hati-hatilah kalau masuk ke tempat begitulah, karena
pasti kita kan tidak tahu bagaimana adat kebiasaan situ. Kita harus mengikutilah istilah nama gitu ya, hati-hati. Kemudian kita mendoakan selamat dan lain sebagainya. Untuk kebaikan, jangan serampangan atau apalah gitu lah. Pernah nggak Kang mengalami datang ke suatu situs kejadian-kejadian unik Kang? Beberapa kali ya, saya sih tidak berani menyebutkan tempatnya di mana gitu ya. Saya pernah malam-malam sendiri gitu ya, lagi pencarian gitulah, penelusuran. Ya ada kejadian yang apa namanya, berbau harum sekali. Saya tidak tahu kembang apa. Pas sana itu ya, pas kedua kali atau tiga kali tidak menemukan. Ya katanya sih itu sebagai penyambutan katanya atau apa. Kemudian pernah juga saya emang waktu itu masih kurang kurang sabar atau gimana, langsung foto ternyata fotonya nggak hidup. Oh, HP-nya nggak nyala. apa nyala? Nah terus saya tanya, kan nggak ada orang itu di seperti Kabuyutan nggak ada orang. Terus saya turun lagi ngobrol lagi di lembur. Nah, ini ada kuncinya, ada tuh sebelah sana rumahnya, pas lebih rumah ya udah saya di omongan gitu ya, makanya aduh sanduk-sanduk atau apa. Akhirnya saya permisi, kemudian bersama kuncinya, ya udah jalan lagi HP-nya. Saya nggak berbohong, itu emang pernah kejadian seperti itu. Dan itu sering? Itu beberapa kali lah ya? beberapa kali. Yang kemudian saya pernah bawa, ada yang ikut lah, anak masih kecil lah, ABG gitu ya, wah ikut tanya. Ya begitu, pas nyampe ke tempat yang tersebut, nggak bisa ditanya, anak tersebut nggak bisa ditanya. Nah, kemudian saya bawa lagi ke bawah, ya kita baca-baca, saya tanya, yang melihat begituan paling siang hari. Nah, begitu karena kita ya, otomatis mungkin capek atau apa, si anak itu ya otomatis kan kadang capek kadang halu gitu ya. Tapi ya otomatis kan kita berhubungan atau berkaitan dengan hal tersebut pasti kita bersinggungan lah gitu. Makanya kita ditanamkan untuk kemanapun kita berada harus kita eling lah gitu ya, terus kita sadar, terus kita jangan serampangan atau apalah. Inti nama kita berdoa keselamatan. Itu pelajaran yang Kang dapatkan gitu. ya? Mungkin saat itu saya belum belum menyadari akan hal itu. Ya begitu, ternyata memang kita harus sadar, kita harus waspada, kita harus eling, dan kita harus menghormati siapapun yang ada di kita. Begitulah. Pernah nggak menemui sosok gaib? Kan tadi kan Kang Naro bilang bahwa Akang pernah beberapa kali menjumpai bau wangian ya. Pernah nggak dalam bentuk sosok? Sosok berapa kali pernah, tapi ya nggak jelas lah siapa itu, siapa nggak kenal aja juga. Tapi nggak pernah itu, kadang maaf ya, yang aneh gitu ya, tapi ya saya pikir ya mungkin bisa alami atau apa gitu ya. Tapi kita itu berbalik lagi gitu ya, bagaimana kita berbuat di jalan, bagaimana kita berbuat ke situ tempat tidak kita seperti halnya ke Kang Nana lah, misalnya ngobrol belum kita ketemu tapi nggak nyapa atau gimana, mungkin hal demikian kan pasti ada gitu ya. Pernah ketemu di mana ya, seperti film-film itu ya, kayak gitulah. Terus pernah di helm ada ini mungkin itu kejadian alam sebenarnya, tapi ya kita harus waspada aja lah. Ada kalau ini papanting gede itu sini 2 biji itu ya, dua akar. Tapi ya mungkin itu alami, tapi balik lagi apapun yang kita lakukan atau apa yang menimpa terhadap kita adalah mungkin bisa saja dari buah dari perbuatan kita gitu. Akang misalnya mau datang ke suatu situs, itu ada ilapat atau ada petunjuk atau hanya ingin datang aja? Biasanya sih saya spontanitas gitu ya. Spontanitas, nggak tahu itu apa, tapi biasanya kan saya tuh sebenarnya kerja di teknisi itu ya, teknisi misalnya teknisi mesin fotokopi lah, sering nyervis ke mana tempat, ke daerah Bantarujung, ke Loja 7, ke daerah Cikijing, Talaga dan lain sebagainya. Biasanya sih ini saya udah kerjaan sudah beres gitu ya, mau mampir lah gitu. Begitu biasanya ada bel gitu ya, dari mana Cikijing, mampir ke mana. Tapi di luar itu biasanya saya spontanitas gitu. Oh, jadi sambil menyelam minum air. Tapi biasanya di luar kerjaan sudah beres gitu, kemudian kita menuju situs, tapi misalnya nggak ada kerjaan, lagi di rumah lagi nih,
saya pengen mampir ke Kang Nanang malah gitu lah. Oh iya. Artinya kan maksudnya ujug-ujug lah ya, tiba-tiba kepikiran ke sini gitu ya. Ya kadang-kadang sama rekan-rekan juga kadang-kadang yang kita rencanakan nggak jadi gitu. Tapi bisa spontanitas, ya kita keliling gunung, jadi keliling gunung. Tapi misalnya dari awalnya, yuk kita ngaliwat, nggak jadi kan gitu kan. Nah, biasanya spontanitas gitu ya. Di luar kerjaan, misalnya saya kerja I7, beres kerjaan I7 sudah nyapis mesin, udah bongkar mesin udah beres, mampir ke Buyut Hujung atau pulangnya mampir kemana gitu ya. Biasanya gitu, tapi ya di luar pekerjaan, jadwal pekerjaan yang saya mengunjungi langganan atau klien-klien saya, biasanya sih ujug-ujug gitu loh. Menyempatkan diri lah ya. Biasanya kalau di luar kerjaan klien saya situ, biasanya sih saya lagi di rumah ujug-ujug, pengen nih ke Batulingga gitu. Gitu biasanya, pengen sih ke mana gitu, ujug-ujug. Tapi kontak dengan nanti kumpul di ya udah jadi gitu. Biasanya jadi. Kalau misalnya direncanakan, kita hari apa gitu, malah nggak jadi. Sering nggak jadi, seringnya benar nggak jadi. Oke. Nah, dari penelusuran yang Kang Naro lakukan, apa hikmah yang akan teroleh dari sisi spiritual atau kehidupan Akang? Kalau dari segi kehidupan saya, ternyata Majalengka luar biasa dari segi jejak budaya Karuhun, jejak budaya yang kita harus lestarikan. Dari segi spiritual sih, ya alhamdulillah kita bisa melihat jejak-jejak zaman dulu, bagaimana Karuhun kita punya budaya yang adiluhung menurut saya sih ya, dari segi peninggalan dan tradisi. Kemudian spiritnya kita pelajari gitu ya, bahwa Karuhun kita adalah yang saling bekerja sama. Bagaimana tidak bekerja sama, batu-batu yang gede bisa tertata rapi gitu ya, gitu, bekerja sama gitu kan. Kemudian ada pemimpin yang bisa menggerakkan orang gitu ya. Seperti halnya contohnya aja lah di daerah Pancurenang Tonggo sana kan ada Kalang Bentang gitu ya. Nah di atas kan batu-batu gede gitu ya. Nah, bagaimana orang tua kita dahulu mengerahkan orang, mereka bekerja sama. Kalau misalnya nggak kerja sama, nggak bakal mungkin terbentuk jejak peninggalan tersebut gitu lah. Gotong royongnya gitu ya, terus budaya luhurnya gitu ya. Nah, kita ambil spirit mereka untuk saling menghormati papada jalma istilahnya gitu. Dari masing-masing tempat keramat itu biasanya ada tradisi masyarakat lokal nggak? Untuk misalnya ngamumule atau memperingati tempat keramat itu, ada tradisi lokal nggak? Iya, biasanya mereka melakukan hajat war model begitulah, hajat babari seperti itu, seperti pareresan, ya. Ada untuk menghormati jejak dari para leluhur. Jadi diadakannya di tempat tersebut, berarti kan masyarakat tersebut menghormati akan siapa yang, misalnya kalau makam siapa yang dimakamkan di situ. Kalau misalnya Patilasan menghormati akan peninggalan jejak Karuhun tersebut. Jadi diadakan, mana mungkin misalnya itu tidak dihormati di tempat lain gitu ya. Ada pasti di tempat situ, berarti adat kebiasaan masyarakat desa setempat untuk menghormati Karuhun atau jejak para Karuhun tersebut, untuk dilestarikan dan dibicarakan ke anak incu bahwa ini akhirnya turun-temurun ya, hampir sampai sekarang masih ada tradisi tersebut. Biasanya sih tiap tahun atau misalnya sudah panen, ya biasanya dapat undangan atau ya, kita bersyukur bahwa masyarakat tersebut untuk tetap melestarikan kearifan lokal tersebut, karena sebenarnya acara tersebut buat apa? Untuk silaturahmi mereka sendiri. Kita tahu bahwa ini tuh dulur ternyata, ini tuh baraya ternyata, begitulah. Jadi adat kebiasaan tersebut ya bagus untuk silaturahmi sebenarnya. Seperti halnya ini pencucian benda pusaka mengeriung gitu ya, sebenarnya itu untuk silaturahmi dan untuk kalau ini inventarisasi dari benda-benda pusaka tersebut. Misalnya ada istilah pamali atau apa di kabuyutan, misalnya tidak boleh padubai nektek tetangkalan, karena itu merupakan kebiasaan konservasi Karuhun kita, kearifan lokal, konservasi alam gitu ya. Tebundang padubai atau cai itu ya kan, air adalah sumber kehidupan bagi zaman dulu. Kenapa bisa dihormati, kenapa seperti dikeramatkan ya itu konservasi alam sebenarnya itu lebih ampuh sebenarnya
undang KUHP zaman dulu seperti itu, tidak boleh begitulah untuk konservasi alam. Ya, makanya ada istilah gunung larang. Nah, terus Ya. leuweung tutupan. Leuweung tutupan ya. Leuweung larangan, Ya, terus betul. ada leuweung apa pola mana gitu kan bisa diklasifikasi ini boleh di pola. Ini boleh dikunci tapi tiap hari anu dan anu. Ya. Kalau ini leuweung tutupan tidak boleh sama sekali. Udah gitu kan. Sebenarnya bukan untuk dalam tanda kutip untuk keramatan itu konservasi karena karun kita menghormati sang pencipta dan alam gitu ya. Karena alam kalau mungkin misalnya kita jahat ya alamnya kaurangnya gitu deh lah. Dari istilahnya malak bonteng pasti jadi bonteng gitulah. Malak pare pasti jadi pare. Nah, misalnya alam orang kita hade ke alam ya memberkahi kita beberapa penghasilan yang untuk menunjang kehidupan gitu. Tantangan yang Kang Naro alami ya ketika melakukan penelusuran situs itu apa Kang? Tantangan terbesar lah atau terberat boleh dibilang. Yang pertama sih ya otomatis pemahaman makin sini makin berubah ya tentang ini naon gitu, kadang orang percaya begitu kan. Nah, itu kan kita bisa agak susah untuk menjelaskan. Kemudian makin sini kan kebutuhan hidup orang makin banyak ya, bisa butuh kayu, butuh apa, butuh awi, butuh naon kan otomatis. Nah itu ini kita butuh kayunya tuh, ternyata dalam sisi lain itu harus dilindungi model gitulah. Kebutuhan dan pelestarian susah gitu ya. Ini kita udah butuh kumanya gitu ya, misalnya untuk Bakatku butuh gitu ya. Kan kayu buat pembangunan atau apa atau ya, padahal di sisi lain pohon harus dilindungi gitulah, model gitulah. Terus pemahaman tentang hal-hal begitu kadang makin menyusut di orang tuh ya, menyusut tentang perlindungan konservasi yang tadi saya sebutkan tadi, pamali tersebut sebenarnya makin menyusut di segi pemikiran orang-orang, termasuk generasi berikutnya lah gitu ya. Harus kita tanamkan bahwa memang pamali tersebut sebenarnya harus diinikan lagi ya, itu bukan untuk apa pelestarian lingkungan, konservasi alam tersebut. Nah, bagaimana menyikapi stigma masyarakat yang mengatakan bahwa tempat karuhun atau misalnya tempat keramat itu musyrik dan lain sebagainya, Kang? Dijelaskan dengan genre, istilahnya itu dengan jelas. Pamali itu pemahamannya bagaimana gitu. Misalnya pamali dipantau kan halangan jalan model gitu. Pamali orang digasan tetangkalan, kalau digasan gundul leuweung kan banjir gitunya. Model-model begitu pamali tersebut disisipkanlah yang masuk akalnya gitu. Tapi ya kita harus menghormati tentang bebasan tersebut. Pamali ada termasuk tradisi yang dilestarikan gitulah. Mungkin kita jelaskan bagaimana pemahaman pamali tersebut dalam segi bahasa sekarang gitu ya. Misalnya tadi saya jelaskan tuh misalnya begini, di daerah sini tebenang imah ngaluwihan tajub misalnya. Kalau ternyata misalnya ngaluwihan tajub meureun loteng gitu nya, ternyata dari situ ada jalur gempa model gitulah. Jadi mungkin karuhun kita sedang masa mitigasi bencana juga gitu ya. Misalnya tebenang nyin ayun-ayunan di pahareupeun pantai ayun baru bayi ngadangan jalan geus murah kumaha bisa diadain pas bayina murah atau gimana gitu ya. Jadi pamali tersebut bisa dijelaskan dengan pemahaman gitu ya. Ya seperti halnya begitu. Ya, di sini mah kudu imahna kudu bilik bae, ternyata emang jalur gempang lamun emang bisa elastis gitu ya. Rumah tebenang loteng, jalur gempa kan gampang murah gitu, gampang gitu. Jadi sebenarnya uga atau pamali tersebut bisa dijelaskan dengan bahasa sekarang. Ternyata karuhun kita tuh sudah bermitigasi bencana, model gitu. Itu mah Kang Nana, jadi bisa dijelaskan secara bahasa inilah. Secara akal bisa masuk akal gitu. Berapa lama Kang melakukan penelusuran situs? Sudah lama ya, dari
2000 mungkin 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun lebih. 2014 kalau ini sih bikin grup sih ya, bikin komunitas 2014. Oke, 2014 berarti hampir 10 tahun. 10 tahun lebih. Sudah berapa situs keramat yang akan datangi? Kalau di jumlah jambleh gitu ya. Kemarin saja saya mengantarkan bapak-bapak dosen tuh ya, Iya. seminggu tuh 65 titik. Seminggu 65 titik. Nggak nyampe seminggu lah, itu belum yang lainnya. Ratusan lah mungkin lah. Itu di Majalengka, sendiri? Majalengka, dia se-Kabupaten Majalengka, tapi itu 65 titik itu tidak semua. Ada lagi yang istilahnya yang di inilah yang dekat-dekat aja gitu ya. Kan belum yang jauh dari di Gunung Bitung misalnya, itu kan Gunung Bitung lumayan nanjaknya gitu, di Gunung Bitung, terus kaki Ciremai gitu lah. Dari daerah otomatis daerah pesisir juga, daerah pesisir Cimanuk, pesisir Cikeru yang kolonialisme Belanda juga ada itu ya. Ya kalau ini sih ratusan sih kalau di ini. Jadi asumsi Semajalengka itu berapa banyak situs atau tempat keramat kan? Kisaran nyampe 300 mungkin lah. 300 atau mungkin lebih, karena kita apa ya belum mencatat resmi gitu ya. Belum mencatat resmi apa yang namanya kan situs itu harus ditetapkan dulu sebenarnya. Kalau sebenarnya di Majalengka harus menyebutnya objek diduga cagar budaya gitu ya. Kalau misalnya penyebutan situs itu harus ada proses-prosesnya, dikaji. Oh ini masuk ke dalam situs, baru disebut situs gitu ya. Nah dulu mah kan yang namanya situs-situs tuh ini kebanyakan makam keramat gitu ya. Saya bilang jembatan juga harus masuk terhadap benda cagar budaya atau objek diduga cagar budaya, jembatan, gedung-gedung kolonialis Belanda harus dimasukkan. Jadi harus bukan hanya makam keramat saja gitu ya. Banyak, insya Allah banyak, bahkan mungkin bisa kalau misalnya belum diklasifikasi ini nih, lebih dari 300 bahkan mungkin 500 kalau ini mah, kalau istilahnya mah belum diklasifikasi. Oh ini boleh masuk situs desa, ini situs skupnya kabupaten. Oh ini ya boleh skupnya Indonesia bahkan dunia bisa mungkin. Nah, seperti halnya rumah adat kan itu sudah saya dengar sudah UNESCO begitulah gitu ya. Klasifikasinya bisa, oh ini bisa masuknya desa gitu lah. Oke, artinya kalau Napak Tilas terbit setiap hari bisa setahun lebih ya? Untuk Majalengka sendiri ya? Bisa tayang ya? Mungkin bisa, tiap hari satu aja, minimal satu. Minimal satu. Karena kayaknya saya ada waktunya, boleh. Iya. Sing sehat aja. Siap. Kang, apa rencana Kang Naro nih terkait dengan penelusuran situs ke depannya? Dan bagaimana untuk menjaga warisan Nusantara yang mungkin saya pikir luar biasa ya, khusus Majalengka. Rencana sih ke depan, dan saya juga sudah bermitra juga, bekerja sama dengan Dispargun untuk segera mendata ulang, sih lagi proses gitu ya, mendata ulang. Kemudian ini yang kita segerakan urgennya adalah penetapan TACB, penetapan benda cagar budaya. Jadi misalnya ini ada disebutkan situs benda cagar budaya, misalnya Gua Jepang misalnya gitu ya. Nah, kita disebut sebagai situs benda cagar budaya karena di situ nanti ada misalnya ada yang merusak atau apa, dihukum ada undang-undang sekian. Jadi kita misalnya ada yang vandalisme, merusak atau gimana, itu bisa kita tuntut sebagai, karena ada payung hukumnya. Kalau misalnya merusak benda cagar budaya atau situs, ada payung hukumnya, undang-undangnya begini, misalnya pasalnya begini, hukumannya begini, bisa kita ini. Jangan sampai misalnya ada yang merusak makam atau makam keramat, makam ini, ya sudah, karena tidak ada payung hukumnya untuk menjerat tersebut gitu ya, supaya ada kejelasan statusnya gitu ya. Ini statusnya situs, perusakannya bagaimana, hukumannya bagaimana, kan ada, sebut saya tadi ada payung hukumnya untuk melindungi kelestarian dari situs tersebut. Oke Kang, terakhir pesan buat generasi muda untuk cinta terhadap situs-situs yang ada di Majalengka khususnya. Ya, saya pesan kepada generasi muda, khususnya anak saya gitu ya. Biasanya kalau lebaran tuh, oh ini makam ini, ya bukan berarti kita ulin sok ke makam baik. Orang teh lamun eueuh menaranehna da mau jadi naon gitu ya. Ya kan aya karuhur pasti aya urang gitu ya. Dijelaskeun bahwa orang teh ini karuhur kita dari sini.
terus mereka sebagai penyebar gitu ya, orang nikmat hirup, nikmat Islam, nikmat iman karena ada mereka gitu ya, istilahnya itu ya. Terus kemudian pesan kepada khususnya anak saya gitu ya, jadi kita harus tahu, dan kalau misalnya tahu karuhun kita tahu dulur gitu ya, aya nanaonna jeung popada dulur gitu ya. Terus jangan sampai misalnya makam tersebut sudah dilindungi, di apa, dirobah, bahkan dirusak atau gimana, karena sebagai identitas gitu. Anak saya itu paling khususnya ke anak saya ya, umumnya ke generasi berikutnya untuk selalu menjaga kelestarian situs-situs yang ada di Majalengka tersebut. Baiklah sahabat Napaktilas, seru sekali ya perbincangan kita hari ini membahas bagaimana perjalanan Kang Naro dalam menelusuri jejak leluhur yang berada di Majalengka. Terima kasih Kang Naro Sami-sami, atas cerita pengalaman dan semangatnya dalam menjaga jati diri budaya Nusantara. Semoga langkah-langkah kita sekecil apapun bisa menjadi bagian dari gerakan besar, menghargai warisan, menyambung silsilah, dan menjaga cahaya peradaban. Saya Nana Tariana pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga tradisi, dan jangan lupa jejakmu hari ini bisa menjadi napaktilas generasi nanti. Sampai jumpa, salam budaya.